Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Momodongdis dari kelas D. Di sini saya akan menganalisis modul ajar untuk memenuhi mata kuliah asesmen. Baiklah, di sini saya mengambil modul ajar permainan bola voli. Langsung saja, di modul ajar itu pertama ada identitas modul, nama penyusun, saya sendiri Astuti Momodongdis, kemudian satuan pendidikan SMK kelas 10 fase F, mata pelajaran PJOK, prediksi alokasi waktu 2 JT kali 45 menit atau 2 kali pertemuan, tahun penyusunan 2025. Kemudian ada kompetensi awal, peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, dan smash. Kemudian selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dikembangkan pada fase F adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran mempraktikkan hasil rancangan permainan inovasi melalui permainan bola voli. Kemudian ada sarana dan prasarana. Ada lapangan bola voli atau lapangan sejenisnya, halaman sekolah bisa. Kemudian bola voli atau bola terbuat dari plastik karet. Kemudian atau ada net. Kemudian ada rintangan, corong atau sejenisnya. Kemudian ada fluid dan stopwatch. Kemudian di sini ada target peserta didik. Peserta didik itu memiliki target yang target reguler tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian ada model pembelajaran. Di sini model pembelajaran menggunakan proyektor learning atau PBL, dari integrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial atau SXL. Kemudian ada materi, media, dan bahan ajar. Nah, di sini materi pokok pembelajaran, materi pembelajaran reguler, aktivitas pembelajaran isi rancangan keterampilan gerak, gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, dan smash, dan blok melalui konsep dan prosedur serta praktik latihan. Pertama ada aktivitas pembelajaran keterampilan gerak passing bawah, passing atas yang berkelompok. Kemudian ada aktivitas pembelajaran merancang keterampilan gerak passing atas dan bergerak maju mundur menyamping. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak passing atas dan passing bawah menggunakan dua bola. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran remedial. Materi pembelajaran remedial sama dengan materi reguler, tetapi menekankan materinya banyak pada materi yang belum dikuasai berdasarkan identifikasi yang akan dipelajari peserta didik kembali. Materi dapat dimodifikasi dengan menambah jarak, pengulangan, identitas, dan kesempatan berfungsi melakukan bagi peserta didik. Kemudian ada materi pembelajaran pengayaan. Materi pembelajaran pengayaan itu sama reguler. Materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi, mengubah lingkungan permainan, dan mengubah jumlah pemain di dalam permainan yang dimodifikasi. Kemudian ada media pembelajaran. Peserta didik sebagai model atau guru yang mempraktikkan aktivitas keterampilan gerak passing bawah, passing atas. Kemudian ada gambar aktivitas keterampilan passing bawah dan passing atas. Nah, selanjutnya di sini ada juga bahan pembelajaran. Ya, ada buku ajar, link video, lembar kertas yang berisi cerita dan indikator tugas gerak. Kemudian kita masuk ke kompetensi inti. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak.
fungsional permainan olahraga passing bawah, passing atas, servis, mes, dan blok. Kemudian ada pemahaman bermakna, peserta didik itu dapat memanfaatkan aktivitas keterampilan dalam permainan bola voli dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan permainan bola voli dapat membuat tubuh menjadi bugar dan sehat. Dengan permainan bola voli dapat menyalurkan kelebihan energi. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak permainan bola voli? Kemudian sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada persiapan pembelajaran. Pertama, membaca kembali modul ajar yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Kemudian membaca kembali buku-buku sumber yang berkaitan dengan permainan bola voli. Menyiapkan alat pembelajaran, diantaranya bola voli, lapangan, net. Kemudian ada kegiatan pendahuluan, dilakukan selama 10 menit. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi. Guru meminta salah peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa. Kemudian guru memastikan bahwa peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada yang sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar. Kemudian guru mengecek penyelesaian. Kegiatan inti ada sini selama 70 menit. Peserta didik melihat tayangan video, gambar, dan modul yang diperkirakan oleh guru atau peserta didik. Kemudian peserta didik menerima dan mempelajari kartu tugas teks. Kemudian peserta didik melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target yang akan dilakukan. Kemudian aktivitas 1, pengetahuan mengenai fakta, konsep, dan prosedur keterampilan gerak passing bawah dan passing atas bola voli dipelajari melalui membaca dan berdiskusi sesuai lembar tugas. Kemudian sini ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu selama 10 menit. Salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan penginginan. Guru mempertanyakan apa manfaatnya. Kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum dan kesalahan yang sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian guru menugaskan peserta didik yang terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan untuk membaca dan membuat kesimpulan. Kemudian sini ada asesmen pembelajaran. Pertama itu ada asesmen sikap, penilaian mengembangkan karakter dimensi. Kemudian ketujuh penilaian, lembar penilaian sikap dengan tujuan yang ditetapkan secara umum dan kesalahan yang sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian guru menugaskan peserta didik yang terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan untuk membaca dan membuat kesimpulan. Kemudian sini ada asesmen pembelajaran. Pertama itu ada asesmen sikap, penilaian mengembangkan karakter dimensi. Kemudian ketujuh penilaian, lembar penilaian sikap diri yang berisikan identitas baru, tanda centang, istilah pernyataan tersebut dengan jujur. Kemudian ada rubrik asesmen sikap. Di sini asesmen sikap membuat target penilaian yang realitas sesuai kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Kemudian ada asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan ada teknik, bentuk, contoh instrumen,
dalam permainan bola voli. Ada beberapa butir teks, petunjuk penilaian, bukti, kemudian pedoman penseskaran, pengelolaan skor, butir teks. Setelah remedial itu ada refleksi peserta didik dan guru. Pertama, refleksi peserta didik. Pada setiap dua topik diakhiri dengan pembelajaran, peserta didik ditanya tentang apa yang sudah dipelajari, kemudian dari apa yang sudah dipelajari dikuasai, kesulitan apa saja peserta didik alami, bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta didik yang dialami. Kemudian ada refleksi guru. Refleksi guru itu apakah kegiatan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, kemudian bagaimana keterampilan peserta didik dalam proses aktivitas pembelajaran, rancangan keterampilan dalam permainan bola voli tersebut. Dan terakhir di sini ada lampiran-lampiran lembar kerja peserta didik. Pertama, lampiran 1, nama siswa, panduan umum. Kemudian yang terakhir itu lampiran-lampiran. Sekian analisis modul ajar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.